Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosoleh, NPM 1994151002. Kali ini saya akan mempresentasikan deskripsi entrepreneurship yang pernah saya lakukan. Berikut adalah pokok pembahasan kita, yaitu yang pertama usaha di masa SD, yang kedua usaha di masa SMA, dan yang ketiga yaitu usaha di bangku kuliah. Ya, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu usaha di masa SD. Yang pertama, usaha yang pernah saya lakukan di masa SD yaitu bisnis petasan. Bisnis ini saya lakukan pada tahun 2012 di usia saya 11 tahun. Adapun untuk targetan pasar saya yaitu teman sekolah saya. Tujuan saya berbisnis petasan ini karena memang pada saat itu di bulan Ramadan dan saya lumayan cukup menyetok petasan cukup banyak. Jadi pada saat itu saya berpikiran daripada terlalu banyak dan tidak terpakai, saya memilih untuk menjual petasan yang ada begitu. Selanjutnya, apa kelebihan dari bisnis petasan ini? Itu yang pertama, bisnis petasan ini merupakan bisnis yang sangat menggiurkan untuk kalangan anak-anak. Pada saat itu juga kan di bulan Ramadan, ini menjadi salah satu daya tarik di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, kelebihannya penjual masih jarang, khusus untuk pesaing di seusia saya begitu penjualnya. Pada saat itu, pada bulan Ramadan di kampung saya memang cukup masih sepi yang berjualan petasan, dan yang berjualan petasan di lingkungan anak-anak itu masih saya, dan itu menjadi salah satu kelebihan dari bisnis ini, dan ini menjadi salah satu target saya begitu teman-teman sekolah saya. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu keuntungan dari bisnis petasan ini cukup banyak. Dalam satu bungkus besarnya itu saya bisa mendapatkan keuntungan sekitar 15.000. Selanjutnya, untuk kekurangan bisnis petasan ini ada dua, yaitu yang pertama itu petasan merupakan benda yang berbahaya begitu, permainan yang berbahaya untuk anak-anak jika tidak dalam pengawasan orang tuanya. Lalu yang kedua, bisnis ini tidak bisa bertahan lama sebab petasan ini menjadi permainan yang digemari pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan atau di tahun baru. Selebihnya itu tidak terlalu digemari. Selanjutnya ada keberjalanan bisnis. Bisnis ini tidak berjalan lagi. Hal ini disebabkan oleh saya pada saat itu bulan Ramadan sudah berlalu dan saya memutuskan untuk tidak berjualan lagi karena memang sudah sepi peminat, pembeli, dan yang bermain petasan sudah tidak ada lagi. Dan saya mulai memasuki SMP dan lingkungan saya tidak bermain petasan lagi. Apa nilai positif dari bisnis ini? Jelas yang pertama mendapat keuntungan. Lalu yang kedua, saya belajar berbisnis dari kecil. Yang ketiga, saya bisa menabung dari keuntungan bisnis petasan saya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu bisnis di masa SMA. Bisnis yang saya lakukan pada masa SMA yaitu saya berjualan pisang bomber dan keripik pisang. Bisnis ini saya mulai pada tahun 2017 saat saya duduk di kelas 11 SMA. Bisnis ini saya bangun bersama teman SMA saya, dan kebetulan kami satu kelas. Nah, ini menjadi salah satu bisnis pertama yang saya lakukan dengan tim. Apa kelebihan dari bisnis ini? Yang pertama, bisnis ini menjadi salah satu alternatif pada saat jam istirahat. Karena memang jarak kantin dengan kelas saya cukup jauh dan waktu antara istirahat dan jam masuk itu memang sangat mepet. Jadi terkadang ketika mager dan cukup malas untuk ke kantin, nah ini menjadi salah satu alternatif untuk jajanan di kelas. Selanjutnya banyak digemari oleh anak SMA ya karena mungkin menjadi salah satu alternatif dan dekat. Lalu selanjutnya menjadi teman santap siang pada saat membawa bekal gitu. Nah, karena memang keripik pisang biasanya cocok disajikan atau dimakan dengan bekal. Next, apa kekurangan dari bisnis ini? Kekurangannya itu yang pertama, karena ini bisnis dengan tim, kami harus membagi waktu produksi begitu. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan ketika kami berbisnis industri makanan dan minuman, terkhusus piscok, karena piscok diproduksi dalam
hari itu dan akan habis pada hari itu juga begitu. Selanjutnya bisnis keripik pisang hanya menjadi reseller dan keuntungannya sedikit. Dalam satu bungkusnya itu kami mendapatkan cuma 500.000 begitu, 500 rupiah. Jadi keuntungan masih sedikit dan penjualan masih sedikit. Selanjutnya yang ketiga, kekurangannya itu terkadang mengganggu proses belajar sebab teman kelas membeli pada saat jam belajar. Nah, ini yang menjadi salah satu permasalahan begitu. Dan takutnya ditegur oleh guru pada saat itu. Selanjutnya keberjalanan bisnis. Bisnis ini sudah tidak berjalan lagi sebab sudah saya sampaikan bahwa kami dibangun bisnis ini dengan tim. Terkadang kami tidak bisa menemukan jadwal yang cocok untuk memproduksi dan kami juga mendapatkan keuntungan yang cukup sedikit. Dan alasan ketiga ya, kami padat dengan jadwal sekolah, tugas dan sebagainya. Karena jadi kami tidak bisa menemukan waktu untuk memproduksi. Apa nilai positif dari bisnis ini? Yang pertama, kerja sama tim. Pengalaman untuk bekerja sama dengan tim, pengalaman untuk belajar bersama tim, membangun usaha bersama tim. Lalu yang kedua, relasi. Setidaknya saya mendapat perluasan relasi karena memang ada mungkin teman-teman dari luar kelas ada yang membeli gitu. Dan ini menjadi salah satu perluasan relasi dari saya. Yang ketiga, ini uang jajan bertambah. Walaupun tidak menabung, saya bisa mendapatkan uang jajan tambahan begitu. Nah, bisnis yang ketiga itu Kang Gejrek, keripik jamur Kang Gejrek. Apa keripik jamur Kang Gejrek ini? Nah, keripik ini, bisnis ini merupakan jenis usaha yang dikembangkan melalui inovasi untuk memanfaatkan nilai ekonomi dan nilai manfaat pada jamur tiram. Adapun jamur chips Kang Gejrek ini terdiri dari 3 varian rasa, yaitu yang pertama original, yang kedua barbecue, dan ketiga balado. Usaha ini dirintis pada tahun 2020 yang dibuat oleh tim PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Ini berjalan pada tahun 2020 karena tim kami salah satunya mendapatkan suntikan dana dari Universitas Lampung dari program ini sekitar 4 juta. Dan dari dana yang dicairkan oleh pihak Unila, kami menggunakan dana tersebut untuk menjalankan usaha kami. Berikut tampilan dari keripik jamur Kang Gejrek rasa original. Apa kelebihan dari keripik jamur Kang Gejrek ini? Pertama, kaya manfaat. Lalu yang kedua, harga terjangkau untuk kelas mahasiswa karena memang targetan pasar kami mahasiswa. Lalu yang ketiga, diolah oleh supplier jamur tiram. Lalu yang keempat, cita rasa yang gurih dan nikmat. Apa kekurangan bisnis ini? Nah, bisnis ini sempat terhenti. Kenapa sempat terhenti? Karena pada saat kami memulai bisnis ini, kami harus memproduksi sendiri. Dan produksi keripik jamur ini cukup lama dan memakan waktu begitu. Nah, ini menjadi permasalahan kami kuliah dan kami tidak punya banyak waktu dan kuliah di pertanian. Kami mendapatkan libur 1 hari gitu. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan waktu itu. Lalu yang kedua, tidak bisa memenuhi permintaan pembeli. Kami pernah mendapatkan permintaan pembeli sekitar 40, tapi kami hanya mampu memproduksi 34 dalam 1 hari katanya. Nah, ini menjadi permasalahan kami. Kami tidak bisa memenuhi dan kami memutuskan untuk berhenti sementara. Pada saat itu jamur belum ada supplier tetap keripik jamurnya. Nah, jamur ini belum ada suppliernya. Jadi kami harus mencari terlebih dahulu dan kadang harganya itu berbeda-beda pada setiap orang yang membudidayakan jamur tiram. Padatnya jam kuliah, sesuai yang saya sampaikan, kenapa terhenti ya padatnya jam kuliah ini. Kuliah harus sampai Sabtu dan kadang sampai jam 5 kita tidak menemukan kecocokan waktu karena dibangun dengan tim. Keberjalanan bisnis ini. Nah, keberjalanan dari bisnis ini masih berjalan meski sempat terhenti dan bisnis ini masih mempunyai peluang pasar yang cukup tinggi untuk dikembangkan karena kami akan terus berupaya untuk mengembangkan bisnis ini. Selain itu, dana yang kami punya masih ada dan kami bersiap untuk proposal di tahun 2021 ini. Ini menjadi salah satu targetan kami untuk meningkatkan modal dari usaha kami. Kami pun meningkatkan kapasitas produksi dengan kami mendapatkan supplier tetap dari jamur tiram dan juga kami mendapatkan supplier tetap juga untuk
memproduksi keripik jamurnya. Jadi kami tidak memproduksi sendiri lagi, langsung di stok dari supplier. Kami mengganti kemasan, tidak menggunakan standing pots biasa transparan seperti ini. Kami akan menggunakan standing pots yang aluminium foil, sehingga sudah ada tampilan atau tampilan yang lebih menarik, full gitu. Apa nilai keuntungan dari bisnis ini? Ya, yang pertama itu didanai oleh proposal, jelas, karena terkadang kita punya banyak gagasan tapi tidak bisa dieksekusi karena terkait modal. Lalu yang kedua, manajemen tim tersusun rapi. Kami mempunyai tim yang tersusun dari tim PMW yang memang dibuat dari proposal dan itu dipersiapkan gitu. Lalu yang ketiga, kapasitas produksi yang memadai. Kami usahakan permintaan dari konsumen akan terpenuhi oleh produksi kami. Lalu yang keempat, bisa menjadi ladang pendapatan, insya Allah. Lalu yang kelima, tim terdiri dari mahasiswa dari beberapa jurusan, heterogen, jadi tidak hanya dari satu jurusan. Kami bisa memasifkan info atau kami bisa memasifkan sistem pemasaran dari keripik jamur Kang Gejrek. Lalu yang keenam, branding bagus dan tepat, karena kami mempunyai tim media. Mungkin bisa dilihat di IG-nya. Terakhir dari saya, sekecil apapun usaha kita, setidaknya kita adalah direktur dari usaha kita sendiri. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya duluan memberikan tanggapan? Boleh. Ya, silakan Mbak Dewi. Ya, untuk Khairul Saleh ya. Iya Mbak. Selamat ya, sudah bisnisnya udah jalan di perkuliahan ini, terhenti karena pandemi ya Dek ya? Salah satunya itu Mbak, sama kami tidak bisa memenuhi produksi Mbak, permintaan konsumen. Ya itu supplier jamur sebelum ini ya, sebelum diolah ya maksudnya? Ya, kebetulan supplier jamur tiramnya dari ibu-ibu pembudidaya jamur tiram, juga beliau bersedia untuk memproduksi keripiknya Kak. Oh jadi ini adik-adik ini yang bagian memasarkannya aja? Iya Mbak. Iya memang keterbatasan waktu ya, jadi nyari seperti ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan adik-adik juga berarti menjadi tangan pertama yang membantu ibu-ibu yang melakukan budidaya jamur tersebut ya. Dan kalau tadi diceritakan pernah ada pesanan terus nggak tercapai karena jumlahnya kebanyakan. Nah itu salah satu kendala ya, kita memulai bisnis tiba-tiba ada pesanan besar banyak gitu ya. Nah itu salah satu yang harus ke depannya nanti harus bisa dipenuhi dengan baik. Karena istilahnya kita harus menjadikan di dalam sebuah entrepreneurship ya, ilmunya itu pembeli itu adalah raja gitu ya. Kalau kita menganut itu, tidak ada kita marah karena pembeli itu cerewet ya. Tidak ada kita marah karena kita tidak bisa mencapai target, kemudian kita mungkin dimarah-marah oleh pembeli ya karena tidak sesuai target. Karena kita kalau menghadap raja kan ya apa aja sendiko dawuh ya. Jadi apa aja ya udah terima gitu ya. Jadi Khairul Saleh? Ya Mbak, maaf Mbak, terputus tadi jaringannya hilang Mbak. Ya. Apakah sudah mulai diajukan di proposal Dana Dikti, PKM Dana Dikti? Untuk KBM, untuk yang kemarin kami kebetulan tidak mengajukan itu Mbak. Awalnya kami ingin mengajukan melalui prosedur yang pengabdian masyarakat, tapi karena memang mepet waktunya, nah itu tidak terkendali oleh kami. Tidak tergarap maksudnya. Berarti ini gimana? Rencananya diajukan di tahun depan atau bagaimana? Targetan kami KBM ini. Proposal. Apa itu KBM? Tolong dipanjang. Kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia yang pernah didapat ya, sama boleh juga. Ya nggak apa-apa, itu dicoba dimasukkan di proposalnya karena di proposal pengabdian kepada masyarakat ya yang untuk mahasiswa, mudah-mudahan berhasil ya. Tapi yang semangat, kemudian ya kalau mau mengikuti tahapan-tahapan gitu dibaca dengan benar panduan proposalnya. Jadi item-item yang diminta di panduan proposal itu agar dipenuhi step by stepnya. Misalnya dia minta
sasarannya jelas, dia minta sumber informasi jelas, kemudian misalnya mitra, harus ada mitra, misalnya kita cantumkan mitra gitu. Jadi semua yang diminta lah dari item-item pembuatan proposal itu dipenuhi. Insya Allah kalau begitu bisa lolos gitu ya. Semangat ya untuk Khairul Saleh dan teman-teman yang lain. Boleh dengan model seperti ini Ananda mendapatkan modal ya atau dana ya, tapi boleh juga dengan modal zero ya, nol rupiah ya, yang saya ceritakan bahwa entrepreneurship itu adalah merubah rongsokan dalam tanda kutip menjadi emas gitu ya. Jadi selamat ya buat Khairul Saleh, mudah-mudahan lanjut terus ya bisnisnya. Terima kasih, silakan pertanyaan dilanjutkan oleh ketua. Baik, selanjutnya saya akan buka termin pertanyaan yang pertama. Untuk 4 penanya yang pertama, dipersilakan untuk bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Leh. Ya, pada Aldi Almawan. Silakan. Yang bertanya wajib on cam juga ya? Yaudah duluan tadi, siapa duluan? Baik, selanjutnya bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya Mbak Salma, dipersilakan Mbak. Ya izin yang nggak ngehidupin kamera karena HP-nya sisa 3%, terus di sini juga mati lampu. Nah izin bertanya kepada saudara Khairul Saleh. Ya. Gejrek kan produk baru ya. Nah, menurut Soleh sendiri gitu sejauh apa prospek Gejrek ke depannya? Terima kasih. Sama-sama Mbak. Pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Bertanya. Ya, kepada Pangestu dipersilakan. Tadi kan menjalankan bisnisnya ini dengan tim ya, secara tim. Iya. Nah, kalau menurut saudara sendiri, bagaimana sih tim yang baik itu, terutama dalam bisnis? Tim yang baik itu tim yang seperti apa? Terima kasih. Selanjutnya Aldi Helman mungkin sudah bisa bertanya. Ya, terima kasih Saudara Soleh. Saya izin bertanya. Selama berusaha dari SD sampai kuliah, apakah pernah mengalami kerugian? Cukup, Soleh. Terima kasih. Ya, untuk penanya terakhir di termin pertama, masih ada yang ingin bertanya? Anissa Soleh. Oke, pada Anissa dipersilakan. Izin bertanya, dari beberapa jenis bisnis yang udah kamu lakuin, sejauh ini bisnis apa yang untungnya paling banyak dan punya prospek di kemudian hari? Oke, terima kasih pada 4 penanya di termin pertama. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Mbak Salma Mufidah. Gejrekan produk baru. Menurut saya, sejauh apa prospek dari Gejrek ke depannya? Mungkin Mbak Salma sudah tidak bergabung ya? Oke, saya akan jawab. Menurut saya prospek dari Gejrek ini akan cukup ada begitu, dan insya Allah akan kami tingkatkan karena memang targetan kami mahasiswa dan kami menjual kepada mahasiswa dengan harga yang cukup terjangkau begitu. Nah, insya Allah ketika kami memang sudah siap lagi untuk memproduksi dengan kapasitas yang lebih banyak, dan apalagi kita akan misalkan ada kuliah offline, nah kami siap memasarkan lebih jauh lagi. Mungkin itu prospek dari Gejrek ke depannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pangestu Prasetyo. Pertanyaan yang kedua yaitu
kriteria anggota tim yang bagus. Kriteria dari anggota tim itu sebenarnya balik lagi ke kita ya. Yang pertama itu jelas dia punya keinginan untuk berbisnis, karena ketika punya keinginan untuk berbisnis dia akan melakukan segala hal untuk bisa mencapai targetan dari bisnisnya begitu. Nah, ketika kita mempunyai teman bisnis yang bagus, jelas itu akan menjadi salah satu keuntungan untuk kita. Nah, untuk kriterianya ya anggota yang ingin berbisnis, terus dia juga tidak malu untuk mempromosikan bisnisnya, karena untuk mempromosikan bisnis itu terkadang memang kita harus melalui IG atau WA. Mungkin cukup ya. Apakah bisa diterima, Bang Stu? Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi Helmawan, yaitu selama berusaha dari SD sampai kuliah, apakah saya pernah mengalami kerugian? Alhamdulillah selama berusaha dari SD sampai kuliah, nah saya belum pernah mengalami kerugian karena memang usahanya masih kecil-kecilan begitu. Apalagi di usaha SD saya hanya berbisnis petasan, dan SMA saya berbisnis piscok, dan lalu untuk kuliah saya berbisnis hanya keripik begitu kan. Jadi memang insya Allah belum pernah mengalami kerugian. Alhamdulillah belum pernah mengalami kerugian. Bagaimana Aldi Helman, bisa diterima? Ya, terima kasih Soleh. Baik, sama-sama. Untuk penanya terakhir, yaitu Saudari Anissa, saya akan menjawab pertanyaannya. Selama melakukan usaha, sejauh ini usaha apa yang mempunyai keuntungan paling banyak dan punya prospek ke depannya? Yang terjelas untuk keuntungan yang paling banyak yaitu Gejrek, karena memang kita punya ibaratnya membranding Gejrek cukup tinggi pada saat itu. Terus juga untuk prospeknya ya jelas Gejrek, karena memang Gejrek yang masih berjalan. Ini tuh yang bisa saya jawab. Bagaimana? Baik, terima kasih Soleh. Ya. Cukup. Terima kasih sama-sama. Nah, selanjutnya saya akan buka termin pertanyaan yang kedua untuk 3 penanya. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Saya ingin tanya. Soleh. Ya, siapa itu? Rohmi. Ya. Dipersilakan. Oke. Soleh kan ini ya, bisnis juga pas waktu di sekolah gitu. Nah, selama bisnis itu, bisnisnya tuh mengganggu proses belajar nggak sih? Gitu aja. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu ya. Pertanyaannya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya Soleh. Ya, siapa ini? Ya, Tiara. Silakan. Tiara. Kenapa Anda memilih jamur sebagai bahan baku Gejrek, sedangkan harga jamur itu sendiri lumayan mahal untuk dijadikan sebuah produk? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk penanya terakhir, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup. Bang, bagaimana Bang kalau misalkan 6 penanya atau masih ditunggu Bang? Masih kita tunggu. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, Asbitnya ntar yang nanya. Mungkin saya jawab terlebih dahulu ya. Ya Bang, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya lagi. Saya jawab pertanyaan dari Rohmi Aisyah yang pertama, yaitu selama berusaha di bangku sekolah, apakah mengganggu proses belajar? Menurut saya, karena memang pada saat itu saya melakukan usaha di bangku sekolah, ya cukup mengganggu. Tapi sebenarnya ketika balik lagi ke diri kita sendiri, gitu, ketika kita mampu manajemen
di manajemen waktu sebenarnya itu tidak akan mengganggu, dan justru ya alasan klasik ketika kita bisa bilang bahwa berusaha di bangku sekolah atau kuliah itu mengganggu waktu kita untuk belajar. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana, apakah bisa diterima, Rohmi? Oke, mungkin Rohminya terkendala jaringan ya. Nah, saya jawab pertanyaan dari Tiara, yaitu kenapa memilih jamur untuk menjadi bahan baku usaha. Kenapa saya memilih itu? Karena usaha jamur itu masih sangat sedikit begitu, terus keripik jamur, dan saya melihat bahwa ketika anak-anak itu remaja seusia saya begitu, ketika mereka nongkrong, nah mereka biasanya membeli jamur crispy begitu. Nah, saya berpikir ketika itu untuk menjadi bahan proposal saya juga, nah kenapa kita tidak menjadikan jamur crispy itu menjadi keripik begitu, kan tersedia setiap saat, tidak harus menggoreng terus biar dia crispy kan. Jadi ya kami menyediakan dalam bentuk lebih instan gitu. Mungkin itu sih. Kalau untuk kenapa memilih jamur harganya mahal, ya kita juga menjual olahan dari jamur juga cukup tinggi begitu. Memang agak berbeda dari harga keripik pisang dan keripik singkong gitu. Itu ya jawaban dari saya. Cukup. Apakah bisa diterima? Oke, Soleh, terima kasih. Ya, Bang. Ya, sama-sama. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk Dendi, mungkin bisa bertanya Dendi. Dendi atau Hui, atau yang cewek-ceweknya, udah banyak yang ceweknya. Porto nyimak nih kayaknya on cam kok. Ya, silakan untuk Porto bertanya, Porto. Saya izin bertanya, Soleh. Iya. Oke. Perkenalkan, Pak Ayuda Putri, NPM 19151020. Saya ingin bertanya, tadi Soleh memaparkan bahwa manajemen tim itu tuh tersusun rapi gitu. Nah, menurut saya mau tahu untuk struktur tim dari tim Gejrek itu tuh gimana ya? Kalau tadi menyebutkan manajemen tersusun rapi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Jalpa Ayuda, saudari Jalpa Ayuda. Saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk manajemen tim, karena kami memang terdiri dari tim yang dibentuk dari PMW, kami memang menyusun tim sedemikian rupa. Nah, kami ada 4 divisi. Yang pertama ada direktur utama, dia mengkoordinir seluruh direktur bawahannya, dan 4 direktur bawahannya. Yang pertama itu ada direktur pemasaran dan kerjasama. Yang kedua ada direktur produksi. Yang ketiga ada direktur sarana dan prasarana. Yang keempat ada direktur media dan branding. Itu mungkin cukup jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Cukup jelas, Soleh, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin sekian ya untuk termin pertanyaan yang telah saya buka 2 kali. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan telah memakan waktu cukup banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.